Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bersama saya Betty Gantin, NDH07 Angkatan 13. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah Whole of Government atau biasa disingkat dengan WOG. Nah, WOG itu sendiri merupakan salah satu peran kedudukan ASN dalam NKRI. Untuk membahas pendalaman materi kali ini, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani rekan-rekan yang lain yang nantinya akan sharing tentang materi WOG ini. Mari kita sapa sekalian berkenalan langsung dengan mereka. Halo rekan-rekan semua, apa kabar? Ya, kabar saya baik. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ami Amalia Septiani SPD. Saya merupakan CPNS Pemerintah Kota Bandung. Saya ditempatkan di SMPN 34 Bandung sebagai guru bahasa Indonesia. Alhamdulillah kabar baik. Perkenalkan, nama saya Dinur Setiawan. Alhamdulillah kabar saya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Anggraini, peserta Lasar CPNS Kota Bandung, Angkatan 13. Alhamdulillah sehat. Perkenalkan, saya Cahyani Dewi Aprilianti dari instansi Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bandung. Unit kerja di SMPN 6 Bandung. Syukur alhamdulillah pada sehat-sehat semua ya. Jadi rekan-rekan, materi yang akan kita bahas tentang WOG nih. Nah, menurut Ibu Ami, definisi dari WOG itu sendiri seperti apa? Baik, saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu WOG. WOG atau Whole of Government merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna tujuan pembangunan kebijakan, manajemen, program, dan pelayanan. Nah, pada dasarnya, pendekatan WOG ini mencoba menjawab pertanyaan klasik mengenai koordinasi yang sulit terjadi di antara sektor atau kelembagaan sebagai akibat dari adanya fragmentasi sektor maupun eskalasi regulasi di tingkat sektor. Sehingga WOG seringkali dipandang sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami koordinasi sektor. Kenapa WOG harus diadakan oleh seorang ASN? Pertama adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi, informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggaraan kebijakan dan layanan publik. Nah, yang kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lain atau masing-masing sektor tumbuh, namun tidak berjalan seimbang, melainkan justru kontraproduktif, saling membunuh. Masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari yang lainnya. Contoh, misal sektor lingkungan yang memandang bahwa pelestarian alam, terutama hutan, merupakan prioritas dalam pembangunan, sehingga perlu mendapatkan prioritas dukungan kebijakan dan keuangan yang lebih. Tetapi pada konsepnya, dari sektor pendidikan merupakan hal satu yang sangat penting, karena dalam sektor pendidikan merupakan satu pondasi untuk mencetak bibit yang unggul untuk di masa yang akan datang. Bahkan sektor pendidikan merupakan kunci utama kekuatan bangsa ketika untuk membangun bangsa dan bernegara yang lebih baik dengan SDM yang unggul dan mandiri. Apakah ada manfaatnya? Manfaat dari WOG antara lain yaitu menurunkan atau mengurangi biaya, pemborosan, kemudian duplikasi pekerjaan, inkonsisten kebijakan, dan waktu penyelesaian layanan tertentu. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau sharing bagaimana penerapan WOG di instansi tempat Anda bekerja, contoh penerapannya itu seperti apa? Salah satu bentuk kegiatan dari WOG adalah MGMP.
MGMP sendiri merupakan forum atau wadah yang memfasilitasi berkumpulnya guru mata pelajaran yang sama untuk mengembangkan profesionalitas kerja. Nah, guru MGMP ini bisa tergabung dari guru SMP, guru SMA, SLB, bahkan SMK. Adapun tujuan dari MGMP itu sendiri adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam proses kegiatan belajar mengajar yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, itu menjadi forum diskusi guru untuk menangani permasalahan yang terjadi sehari-hari dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, MGMP sendiri berfungsi untuk membantu guru untuk mendapatkan berbagai informasi tentang pendidikan. Misalnya, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, perubahan kurikulum, metodologi pembelajaran, dan yang lainnya. Kegiatan MGMP itu ada apa saja sih? Kegiatan MGMP itu ada 3, yaitu yang pertama ada kegiatan rutin, yang kedua kegiatan pengembangan, dan yang ketiga itu kegiatan penunjang. Kegiatan rutin MGMP itu ada diskusi. Nah, diskusi ini tentang masalah yang terjadi pada proses pembelajaran. Misalnya, sekarang karena terjadinya COVID ini, jadi MGMP juga dapat berperan bagaimana saling berkoordinasi untuk menangani masalah ini. Yang kedua itu menyusun dan mengembangkan silabus, program semester, dan rencana program pembelajaran. Yang ketiganya analisis kurikulum, kemudian menyusun laporan hasil belajar, serta pendalaman materi. Adapun kegiatan pengembangannya dalam MGMP itu ada diklat, seminar, penulisan karya ilmiah, serta pelatihan lainnya. Yang terakhir itu ada kegiatan penunjang. Kegiatan penunjang ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru tentang materi tambahan seperti bahasa asing, teknologi informasi dan komunikasi, dan lainnya. Ini merupakan salah satu contoh kegiatan MGMP, yaitu pembahasan rutin mengenai metode pembelajaran dan teknologi pembelajaran. Karena sekarang sedang pandemi, kegiatan MGMP dilaksanakan melalui Zoom. Ini merupakan kegiatan MGMP Bahasa Indonesia Jawa Barat. Dari rekan-rekan yang lain, ada yang mau ngasih contoh lagi? Contoh lain dari penerapan whole of government yang pernah diterapkan di sekolah saya adalah bekerja sama dengan bidang kesehatan. Dalam hal ini adalah puskesmas untuk melaksanakan vaksinasi terhadap pelayan publik. Sekolah menyediakan tempat pelaksanaan vaksinasi. ASN juga dilibatkan dalam kepanitiaan, yaitu sebagai relawan. Khususnya sebagai petugas pendaftaran untuk verifikasi data dan petugas yang mencetak kartu vaksinasi. Contoh penerapan WOG yang sudah dilakukan sekolah dengan pihak luar, yaitu pihak kepolisian, diantaranya yaitu pendidikan karakter dan sosialisasi tentang rambu-rambu lalu lintas, di mana di pendidikan karakter peserta didik tidak hanya dituntut untuk menjadi cerdas, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan sopan santun. Sedangkan untuk rambu-rambu lalu lintas, peserta didik diberi arahan atau diajarkan tentang rambu-rambu lalu lintas dan pengenalan tentang tata tertib lalu lintas yang baik dan benar di jalan raya. Oh, seperti itu ya. Nah, apakah ada kendala atau hambatan dalam melaksanakan WOG? Adapun hambatan, di masa pandemi seperti ini, segala sesuatu menjadi terbatas, bahkan banyak yang dihentikan. Pembelajaran menjadi terhambat,
Proses sektor pendidikan menjadi korban di masa pandemi seperti ini, sehingga perlu perhatian lebih dari pemerintah mengenai sektor pendidikan yang merupakan pondasi suatu bangsa untuk mencetak SDM yang unggul untuk masa depan nanti. Dalam pelaksanaan Whole of Government di sekolah ini, saya juga menemukan hambatan, khususnya yang berhubungan dengan siswa. Contohnya adalah ketika akan bersosialisasi mengenai protokol kesehatan yang tidak bisa langsung dilakukan dengan tatap muka. Tetapi hal tersebut dapat disiasati dengan melakukan sosialisasi secara daring. Jadi makin jelaskan bahwa di dalam penerapan WOG pentingnya sinergi dan kerjasama antar lembaga supaya dalam pelayanan publik yang diberikan dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanannya. Dan kita sebagai ASN memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan sistem WOG. Baik, kita cukupkan pembahasan materi kali ini. Terima kasih Pak Adi, Bu Ami, Bu Alif, dan Bu Cahyani yang sudah sharing tentang materi WOG kali ini. Sama-sama. 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 Akhir kata, saya Betty Gantin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.